Halo Sobat Ani, kali ini Ani mau bahas kasus kontroversi Sahrul Isa atau yang lebih akrab dipanggil Isa Zega, seorang transgender yang melakukan ibadah umroh layaknya perempuan lengkap. Dengan pakai hijab, dia kembali viral nih setelah dikomentari oleh banyak netizen kita guys. Karena Isa Zega dianggap telah diduga melakukan penistaan agama Islam. Ada lagian cowok kok pas umroh pakai kayak gitu. Udah dikasih Tuhan jadi cowok malah dirubah-rubah jadi cewek. Orang kayak gini nih yang biasanya nggak percaya sama azab Allah. Nggak cuma netizen, tapi Nikita Mirzani dan anggota DPR RI juga ikutan mengecam Isa Zega dan minta polisi buat tindakan tegas untuk Isa Zega yang transgender dan minta polisi buat tindak tegas si Isa Zega transgender yang umroh tapi melanggar kodratnya sebagai laki-laki. Laki-laki umroh selayaknya ada di saf laki-laki, bukan di tempat perempuan. Apalagi ini bukan pertama kali Waria Isa Zega umroh, ini sudah kali kedua. Tapi negara Indonesia diam saja. Kasihan dong nanti di Mekah itu. Perempuan-perempuan yang pada mau ibadah jadi pada batal gara-gara nyempil yang namanya Isa Waria Zega. Pak, Waria itu harus segera ditangkap Pak, meresahkan. Dia juga ada tuh dilaporin di Surabaya kasusnya Sandi Purnamasari Pak, fitnah, penjara Pak, bikin malu. Ribuan DM masuk ke media sosial saya yang mendesak untuk Isa Zega alias Sahrul alias Mami Online untuk segera dipenjarakan karena telah menistakan agama. Dan saya miris, saya pikir Isa Zega bertaubat, meminta maaf kepada publik. Tapi justru dia menantang semua pihak yang mendesaknya untuk segera diadili, untuk segera dipenjarakan karena menistakan agama. Kami meminta kepada penegak hukum, kepada kepolisian, kepada pemerintah yang terkait dengan hal ini untuk bagaimana menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan marwah bangsa kita, untuk menyelamatkan hati masyarakat kita yang sebagian besar adalah warga muslim yang merasa tersakiti dengan tingkah laku yang dilakukan oleh si Sahrul alias Mami Online ini. Tapi kalau Ani pikir-pikir kok berani ya pergi ke tanah suci dengan melanggar kodratnya gitu. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman guys? Ani juga nggak tahu sih. Tapi guys, akhirnya Sahrul Isa atau Isa Zega itu dipanggil juga oleh Polda Jatim dan ditetapkan sebagai tersangka sebagai kasus dugaan penistaan agama. Dan Nikita Mirzani juga menyindir lewat akun sosmed pribadinya. Nikita Mirzani bilang kalau teman-temannya Isa Zega itu nggak akan bisa nih ngebantu buat ngebebasin Isa Zega. Gimana War? Jantung aman? Minta bantuan sama siapa War? Tetap tersangka kan War? Minta bantuan sama Fitri anak durhaka? Nggak ngaruh kan War? Tersangka kan? Jangan lupa nanti datang panggilan sebagai tersangka ya War. Nikita Mirzani juga bilang kalau mau berantem sama dirinya harus pinter. Jangan semua umpan yang dikasih dimakan juga. Isa Zega kan udah gue bilang kalau berantem tuh yang pinter, yang smart. Kan lu pernah gue penjarain 4 bulan. Ya, walaupun lu keluar dari penjara tetap lu pernah mendekam di penjara 4 bulan. War, Isa Zega Sahrul, be smart kalau berantem sama gue. Jangan selalu gue kirim umpan dimakan. Kena kan tersangka. Emang enak, belum lagi nanti penistaan agama. Mau minta bantuan siapa? Endar-endar itu nggak ngaruh. Fitri anak durhaka, dia aja nggak bisa ngeluarin gue dalam penjara, gue ngeluarin diri gue sendiri. Jadi intinya si Isa Zega ini kena umpan dari Nikmir nih. Lagian Isa Zega juga ada-ada aja. Udah tahu Nikmir malah dilawan. Artis lain aja males kalau udah urusan sama Nikmir. And to the end, Lina Mukherjee sebagai sahabat dari Isa Zega ngaku kaget sama berita sahabatnya yang dipanggil polisi terkait kasus dugaan penistaan agama. Aku nggak ngerti loh sebenarnya itu kok bisa seviral itu ya. Maksud aku kan dia udah 3 kali loh. Kenapa pas ketiga kali gitu loh maksud aku yang viral itu. Aku juga bertanya-tanya gitu. Ini kan yang udah ketiga kalinya. Yang pertama-tama tuh nggak ada yang viralin. Lina Mukherjee juga sempat nanya ke Isa Zega. Dan Isa Zega bilang kalau dirinya aman karena secara hukum dirinya merasa menang.
Oh ya, Linda Mukherjee juga bilang kalau emang Isa Zega seorang transgender itu adalah masalah privasi. Kalau kata Ani, iya sih itu privasi. Tapi kalau udah pergi ke tanah suci, kayaknya udah nggak harus ada privasi deh soal diri kita sama Tuhan, kan gitu. Aneh-aneh aja. Dan baru-baru ini, Yolo Ine juga datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan BAP, lanjutan sebagai pelapor. Yolo Ine juga datang ke kantor polisi bawa berbagai bukti yang memperkuat laporan kepada Isa Zega. Kenapa Yolo Ine ngelaporin Isa Zega ya? Karena hari ini mau pemeriksaan atas Ya, penistaan agama. Hari ini aku ada pemeriksaan untuk masalah penistaan agama. Karena ternyata Yolo Ine ngerasa adanya dugaan tindakan pidana penistaan agama dan melanggar pasal Undang-Undang ITE. Agenda hari ini pemeriksaan sebagai pelapor. sebagai pelapor. Penistaan agama. Aku dulu deh pokoknya. Ya, saksinya ada. Mengenai kasus penistaan agama. Yang dilaporin siapa? Yang dilaporin ada seseorang Inisial. SI, bukan IZ dong, SI. Kan sesuai nama lahirnya. Bawa barang bukti apa aja? Bawa barang bukti apa aja? Adalah pokoknya. Pokoknya kita insya Allah melibatkan fatwa MUI, itu aja. Thank you ya. Thank you loh. Siap. Yolo Ine juga menjadikan fatwa MUI sebagai alat bukti yang dimana fatwanya itu berisikan mengubah alat kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dengan sengaja hukumnya haram. Yolo melaporkan adanya dugaan tindak pidana tersebut berdasarkan pasal yang diatur dalam Undang-Undang ITE dan juga pasal penistaan agama. Kami melaporkan, sudah saya serahkan kepada Yolo tentang apa yang harus menjadi pegangan pada saat dia diperiksa. Salah satunya itu adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan di fatwa MUI juga disebutkan siapa saja yang melakukan pergantian kelamin, maka pada setiap ibadah harus berpedoman kepada jenis kelamin yang sebelumnya diganti. Artinya Majelis Ulama Indonesia secara tegas sudah menyatakan pergantian jenis kelamin haram. Kalau ada orang yang melakukan pergantian jenis kelamin, maka pada saat dia melakukan ibadah, dia harus berpedoman kepada jenis kelamin sebelum dia melakukan jenis kelamin. Contohnya, kalau dia laki-laki, dia harus menggunakan atribut sebagai seorang laki-laki pada saat dia ibadah. Waduh, kalau dilihat-lihat dari fatwa MUI, alat bukti dari Yolo Ine lumayan kuat juga nih guys. Kalau menurut kalian gimana?